Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat pada akhirnya Bitcoin bergerak sesuai dengan ekspektasi kita di video kemarin, yaitu saya sampaikan kita sepertinya bersiap untuk mendekati kembali ke area $116.000. Bahkan kita melihat Bitcoin naik lebih daripada ekspektasi dan menuju ke area $117.000. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini bagaimana kira-kira update-nya in terms of price action. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Per hari ini kita melihat crypto global market cap itu berada di angka 3,87 triliun dolar atau naik sekitar 3,49%. Sedangkan kalau kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau ya. Kenaikannya ranging antara 2, sekian persen hingga kurang lebih 12%. Yang menjadi top performer hari ini adalah XRP. Kenaikannya 12,37% ke $3,34. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, seperti biasa teman-teman, kita akan awali dari update volume hari ini. Sekali lagi, sudah ada 2 orang yang eligible untuk mendapatkan iPhone 16 di eksklusif giveaway season pertama ini. Untuk kalian yang merasa ketinggalan dan telat, nggak usah khawatir, akan ada eksklusif giveaway season 2. Tentunya dibarengi juga dengan trading competition yang juga telah kita adakan selama beberapa bulan terakhir. Sudah banyak sekali dari teman-teman yang mendapatkan benefit dari kompetisi ini, dan secara total kita akan bagikan kemungkinan 1.600-an. Ini data per hari ini ya. Semakin tinggi volumenya, semakin tinggi lagi price pool-nya. Tapi per hari ini 1.638 atau lebih dari 20 juta rupiah bakalan kita bagi-bagikan. Dan total yang bakalan menang dari price pool ini ada 20 orang pemenang, tapi persentase paling besar itu ada di top 10. Dan pembagiannya kalian bisa baca sendiri di sini. Sedangkan kalau kalian yang berada di luar top 10, maka kalian akan secara random dipilih 10 orang untuk mendapatkan sisa 20% dari price pool. Jadi kalau misalnya kalian mau menggaransikan diri kalian mendapatkan hadiah, pastikan kalian sudah masuk ke top 10. Oke, dan pastikan kalian sudah bersiap untuk eksklusif giveaway season kedua yang bakalan segera saya adakan setelah yang ini selesai. Jadi pastikan kalian sudah bersiap. Oke, masuk ke Bitcoin teman-teman. Pertama, kita melihat spot Bitcoin ETF kembali mendatangkan inflow yang lumayan. Per hari ini kita melihat BlackRock mendapatkan inflow sebesar 1.325 Bitcoin. Dan sekarang mereka sudah hold kurang lebih 739.000 Bitcoin. Jadi setelah beberapa waktu terakhir kita melihat ada outflow yang terjadi selama beberapa kali, pada akhirnya kita melihat ada pembelian yang angkanya decent gitu, yang angkanya lumayan di sekitaran 1.325 Bitcoin. Nah, sekali lagi teman-teman, kalau misalnya momentum ini kembali berlanjut, di mana kita melihat ada konsistensi lagi dari segi inflow melalui spot Bitcoin ETF, maka itu sekali lagi mendukung tesis bahwa Bitcoin masih akan breakout ke area all-time high yang baru, dan kita masih belum berada di cycle top kali ini. Oke, jadi itu adalah hal pertama yang menurut saya cukup positif. Yang kedua, kalau misalnya kita perhatikan dari sisi liquidation heat map per hari ini, sebenarnya tidak ada perubahan yang berarti kalau kita zoom out ke time frame yang panjang, misalnya 1 bulan terakhir. Terlihat dengan sangat jelas bahwa area 120 sampai 121 ribu, bahkan sampai 122 pun, itu terdapat tumpukan likuidasi yang masif banget. Jadi menurut saya sebenarnya itu menjadi satu area yang mungkin bakalan dituju oleh market maker ya. Tetapi in the short term memang, kalau kita zoom in misalnya ke 48 jam terakhir atau 24 jam terakhir, atau bahkan 12 jam terakhir misalnya, ya kita bisa menemukan bahwa sekarang terdapat sedikit tumpukan likuidasi yang berada di bawah harga Bitcoin. Spesifiknya ada di sekitaran 115.000, 114, atau bahkan sampai 113. Nah, pertanyaannya tentunya, kira-kira area mana dulu yang bakalan dituju, gitu kan? Nah, kita bakalan coba cari clue-nya dari segi price action. Nah, seperti yang kita sudah sampaikan di video kemarin, teman-teman, bahwa saya melihat Bitcoin itu minimal bakalan kembali hit ke kurang lebih area 106 sampai 117.000 atau maksimum mungkin 117.500. Itu yang saya sampaikan di video kemarin. Dan kalau teman-teman perhatikan, kita hit sampai ke 117.000 sebelum pada akhirnya mendapatkan rejection. Nah, logikanya kenapa kita hit ke kurang lebih area tersebut, padahal kita tahu 116.000 itu merupakan area resistance-nya. Karena begini, teman-teman. Kalau misalnya kita langsung terhenti di area 116.000 dan langsung sell off,
maka pasti sudah banyak sekali orang-orang yang melakukan short di sekitaran area tersebut. Karena memang terlihat area ini merupakan area resistance, gitu kan? Sehingga yang dilakukan oleh market maker adalah dia kalau mau menurunkan nih harganya ke bawah misalnya, pasti dia akan mencoba untuk meliquid dulu orang-orang yang melakukan short terlalu awal dengan nge-push harganya sampai ke 117 atau 117.500-an. Semuanya sudah panic, closing position atau bahkan yang sudah terliquid, dan kemudian baru kita mendapatkan rejection dari sana. Itu cukup make sense menurut saya. Makanya saya sampaikan di video kemarin maksimum di 117.500. Dan kalau kita perhatikan di 4-hour chart per hari ini, ya so far sih tidak terlihat terlalu positif ya. Karena kita mendapatkan ada satu candle 4-hour yang terakhir di sini, itu cukup tebal gitu ya, menunjukkan ada selling pressure yang lumayan banget dibarengi oleh candle sebelumnya yang merupakan indecision candle, bahwa kita mencoba untuk nge-push lagi ke atas tapi kemudian gagal, ya kan? Ini adalah candle 4-hour yang pertama yang gagal. Yang kedua, kita memang break sedikit di atas area 4-hour candle terakhir tapi kemudian rejection-nya sangat signifikan. Oke. Meskipun kalau kita zoom out ke time frame yang besar, katakanlah di daily atau di weekly, sebenarnya closing daily-nya itu nggak buruk-buruk banget. Saya sampaikan malah menjadi closing yang cukup positif. Itu sudah saya update tadi di grup Telegram. Untuk teman-teman yang belum masuk grup Telegram dan tertarik, itu bisa masuk aja. Linknya sudah ada di kolom description, itu gratis. Tapi intinya yang saya sampaikan tadi di grup Telegram adalah kita mendapatkan closing daily candle yang cukup baik, yaitu di atas 116.000, bahkan mencapai 117.500. Tapi pertanyaannya adalah sekarang, apakah kita akan mampu mempertahankan area ini sekarang menjadi support? Nah, itu yang menjadi PR sekarang untuk Bitcoin. Kalau misalnya kita mau melanjutkan kenaikan dari sini menuju ke area 120 sampai 122.000, yang tentunya kita tahu merupakan area of liquidation yang sangat besar, maka minimum saya mau melihat ada 2 atau 3 daily candle itu close di atas area 116.000. Baiknya lagi kalau closingnya di atas 117.000. Nah, kalau ternyata 1-2 hari ke depan kita bisa mendapatkan ada indecision candle, misalnya modelannya seperti ini gitu kan, maka itu adalah pertanda yang sangat baik bahwa ada 2 kali percobaan para sellers untuk mendorong kembali di bawah area major support, tetapi gagal. Nah, itu menunjukkan indikasi bahwa market sekarang mampu mempertahankan area 116.000 lagi menjadi area support. Nah, ketika hal tersebut terjadi, itu bisa menjadi indikasi yang sangat positif dan itu bisa menjadi pertanda atau clue bahwa Bitcoin sepertinya bersiap untuk push higher menuju ke area 120.000 dolar. Nah, tetapi yang perlu menjadi catatan adalah itu sampai sekarang masih adalah asumsi kita bahwa kita akan mendapatkan closing di atas 116 sampai 117.000. Sebelum hal tersebut terjadi, maka selalu ada potensi bahwa apa yang kita lihat di sini itu memang hanya sekedar fake out untuk memancing orang-orang kemudian buy dan pada akhirnya kita kembali mendapatkan sell off. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita akan langsung reject dari sini dan closing daily candle kali ini misalnya seperti ini modelannya, itu adalah pertanda bahwa memang apa yang kita lihat di sini itu hanya fake out dan kita berpotensi untuk kembali nge-retest minimum area 115. Kalau itu jebol kita bakalan ke area low terakhir di sekitaran 112.000 atau bahkan bisa jebol di bawah area tersebut untuk membentuk lower low yang baru. Jadi pergerakan harga Bitcoin selama beberapa hari ke depan itu akan menentukan apa pergerakan besar berikutnya. So far semua yang kita sudah sampaikan di channel ini beberapa waktu terakhir itu sudah menurut saya cukup sesuai. Terakhir kita membahas soal adanya pelanjutan kenaikan dari Bitcoin ke 116 sampai 117.000 itu sudah terjadi. Kalau misalnya ada dari teman-teman yang misalnya sempat melakukan long dari sekitaran area di sini, harusnya profitnya sudah kalian dapatkan. Penjelasan saya terakhir itu simple bahwa kita melihat sudah ada 2 hal terjadi di sini. Selain breakout di atas area trendline, kita juga berhasil breakout di atas area resistance di time frame kecil. Dan sekarang kita melakukan retest. Selama area trendline ini tidak mampu kita jebol, saya sampaikan, maka kita masih tetap akan bullish untuk Bitcoin dan saya expect kita akan menuju ke 116 atau bahkan 117.000 dolar. Itu yang saya sampaikan di video kemarin. Jadi itu sudah terjadi. Nah, sekarang kita tinggal menunggu lagi clue berikutnya dari Bitcoin itu seperti apa. Kalau misalnya ternyata sekali lagi closingan daily candle kali ini bakalan di bawah 116.000 terutama, itu bakal menjadi pertanda besar bahwa kita memang hanya
mendapatkan relief rally untuk kemudian lanjut sell off ke bawah. Tapi kalau misalnya kita bisa mendapatkan sekali lagi 2 atau 3 closingan daily candle di atas area ini, ya kan? Maka oke, itu bisa menjadi clue yang sangat baik bahwa 116.000 sepertinya bakalan kita kembali flip menjadi area support. Oke, jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Untuk teman-teman yang bertanya mungkin, lalu apakah ini saatnya untuk short kok? Ini sebenarnya jawabannya bakalan bergantung sih. Kalau misalnya kalian bisa menemukan setup yang RR-nya baik, maka kalian bisa tentunya manfaatkan ini sebagai tempat untuk mencari peluang untuk short. Nah, di grup Telegram juga tadi sempat saya sampaikan bahwa kita akan melihat ujian pertama untuk para buyers. Kenapa? Karena kita tadi itu membentuk triple top, teman-teman. Ini adalah top yang pertama, top kedua, dan top ketiga. Neckline-nya juga berhasil dijebol. Jadi tadi saya sampaikan di grup Telegram, ini menjadi indikasi bahwa kita akan mendapatkan pullback terlebih dahulu. Nah, itu sudah terjadi juga, gitu ya. Dan saya rasa apa yang kita bakalan lihat selama 1-2 hari ke depan yang akan lebih memberikan clue lebih jelas kira-kira pergerakan besarnya bakalan ke arah mana. Gitu ya. Jadi in the short term, kalau misalnya kita belum berhasil untuk reclaim di atas 117.000, maka kita masih cenderung bearish gitu ya. Dan kita berpotensi untuk kembali ke minimal area trendline. Saya rasa trendline yang di sini itu bisa kita manfaatkan salah satunya. Oke, itu mungkin bisa menjadi salah satu target di 116 atau 115.500 kurang lebih. Dan dari sana kalau kita berhasil mantul lagi misalnya dan closing daily candle beberapa kali di atas area ini, maka itu adalah good sign. Gitu ya. Saya bakalan terus lakukan update jika ada sesuatu yang menarik di grup Telegram. Jadi pastikan kalau kalian kalau kalian belum masuk, kalian bisa join ke grup Telegram. Linknya sudah ada di kolom description. Itu aja untuk video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.